Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Basari dari Universitas PGRI Maju dari kelompok 3 yang beranggotaan yang pertama ada Ardika Pamudi, yang kedua ada Jeffrey Trika Yoga, yang ketiga ada Jeffrian Pratama Ovi, yang keempat ada Rivaldo Aditonggono. Di sini saya akan membawakan materi tentang bagaimana caranya untuk manajemen bisnis di tengah wabah COVID-19 ini untuk pengusaha kecil atau pengusaha yang baru buka usaha. Dalam wabah ini, para pengusaha biasanya mencari solusi maupun strategi untuk bisa bertahan dalam kondisi ini. Banyak hal buruk yang terjadi dalam sektor global maupun nasional. Pemerintah sudah melakukan stimulasi agar perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Namun itu bersifat sementara. Para pengusaha perlu bergerak cepat dan aktif dalam menanggapi kondisi seperti ini. Solusi yang terbaik adalah dengan membuat strategi atau manajemen baru sebagai langkah adaptasi. Ada beberapa cara atau solusi yang perlu kita perhatikan. Solusi yang pertama adalah dengan mengutamakan kesehatan Anda dan kesehatan karyawan. Dengan mengutamakan kesehatan Anda dan juga karyawan, maka jalannya produksi maupun jalannya bisnis Anda akan berjalan dengan lancar, walaupun itu harus menggunakan aplikasi maupun alat komunikasi. Di sisi lain, dengan adanya virus ini atau wabah ini, Anda bisa memanfaatkan revolusi industri 4.0 yang saat ini sudah ada dengan penggabungan antara aspek produksi dengan alat teknologi yang ada. Membuat strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Menurut ahli manajemen Nicholas, setiap bisnis perlu strategi jangka pendek, menengah untuk mengoperasikan bisnis per hari, jangka menengah untuk menilai masalah yang akan terjadi, serta antisipasi jangka panjang. Mengingat wabah ini akan berdampak pada perekonomian negara, di masa pandemi seperti ini, perusahaan diwajibkan untuk memikirkan strategi pemulihan mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang. Hal ini terungkap pada Global COVID-19 Survey yang menyebutkan 60% responden mengkhawatirkan penurunan produktivitas karyawan. Survei ini juga menilik pada bagaimana krisis ini berkembang dan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi situasi ini. Pertama, fokus pada kelangsungan jangka pendek dan respon awal terhadap krisis. Langkah ini penting untuk membuat rencana berkesinambungan serta melindungi kesejahteraan pekerja. Kedua, menganalisis dan fokus pada jangka menengah yang berfokus pada pemulihan usaha. Ketiga, antisipasi dengan fokus pada rencana jangka panjang, terutama pada inovasi. Tahap ini menilik model serta strategi bisnis yang dipilih sangatlah penting sehingga perusahaan dapat berkembang. Komunikasi menjadi salah satu kunci penting dalam pengelolaan bisnis selama krisis berlangsung. Karena itu, pastikan agar komunikasi kita dengan rekan kerja, konsumen tetap terjaga. Keberadaan teknologi yang semakin maju saat ini membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, termasuk urusan komunikasi. Komunikasi yang baik dapat menghindari kesalahpahaman atau terjadi perbedaan persepsi sehingga kita sebagai pelaku bisnis mampu berkomunikasi dengan baik. Hal seperti kesalahpahaman ataupun miskomunikasi menjadi hal yang tidak perlu dipersoalkan dan dapat diselesaikan dengan damai. Dengan melakukan komunikasi yang baik juga berguna untuk meningkatkan kemajuan proses bisnis yang dijalankan dengan membahas rencana-rencana yang akan dilakukan untuk bisnis ke depannya. Komunikasi dalam berbisnis ini bukan hanya terjadi pada pemimpin dan pegawai, tetapi juga terjadi komunikasi dengan konsumen. Ketika pelaku bisnis dapat berkomunikasi dengan baik kepada konsumen, maka dapat membantu meningkatkan pelayanan. Amati resiko-resiko dalam operasional bisnis. Nah, sebelum kita memulai usaha dalam dunia bisnis, alangkah baiknya kita mengamati dulu resiko-resiko yang ada dalam operasional bisnis. Tentunya dalam operasional bisnis itu biasanya mempunyai resiko yang akan terjadi. Misalnya dalam contoh ketika kita mau
mau membuka usaha sebuah makanan. Nah, di situ biasanya resiko yang akan terjadi itu dimulai dari pengelolaan bahan dan karyawan, biasanya seperti itu. Selanjutnya yaitu kita harus melihat peluang baru di masa yang akan datang. Contohnya ketika peluang baru, kita bagaimana sih agar produk yang kita buat itu bisa laku di pasaran. Nah, kita harus mencari peluang. Tentunya peluang melalui misalnya makanan. Nah, di dalam makanan itu pasti saingannya banyak, ya kan? Tentu dengan saingan banyak, kita membuat mutu yang sangat bagus, makanan yang enak, dan kualitas yang baik dan harga yang sangat terjangkau. Nah, dari situ kita bisa kita bisa memperkenalkan produk yang kita buat itu melalui media sosial seperti Facebook, seperti di Google, seperti di Shopee, dan kita juga bisa mendaftarkan produk kita itu di aplikasi Gojek dan Grab. Itu pengetahuan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk slide yang terakhir yaitu tentang revolusi industri 4.0. Ya, revolusi industri 4.0. Seperti layaknya revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan seterusnya sampai yang sekarang 4.0, itu juga menggunakan komputer dan robot sebagai dasarnya kemajuan yang sekarang kita rasakan ini. Nah, contohnya itu seperti apa? Simple, ponsel pintar atau smartphone yang sekarang kita punya, seperti handphone seperti itu. Itu juga membuat kita senantiasa terhubung dengan dunia luar, dan itu merupakan instrumen penting dalam revolusi industri 4.0. Nah, pengertiannya seperti apa? Revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi, digital, dan internet. Nah, dengan industri konvensional, revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh intensitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.